bersama Srinadi FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Salam hangat rakyat Indonesia dan selamat sore pendengar Srinadi. Nah, di sore hari ini ya, di hari Selasa tanggal 6 September 2022. Nah, saatnya nih Tami Aulia bakal berbincang lagi tentunya dengan tim penggerak PKK Kabupaten Kelungkung. Nah, mau tahu tema kelanjutannya seperti apa? Jadi tetap stay tune sampai di jam 4 sore nanti. Baiklah pendengar Srinadi, untuk tema kali ini ya, tentunya masalah gizi ya adalah masalah yang dihadapi seluruh daerah di Indonesia, termasuk juga di Kabupaten Kelungkung. Nah, adanya faktor kemiskinan menjadi salah satu hambatan terhadap pemenuhan gizi setiap individu atau keluarga. Dan dalam keluarga sendiri perlu juga diperlukan peran seorang ibu dalam memilih dan mengolah bahan makanan untuk pemenuhan gizi keluarga yang tepat. Nah, salah satu caranya dalam memenuhi gizi melalui makanan yang seimbang tidak selalu harus dibeli di luar rumah. Bisa juga dengan memanfaatkan pekarangan yang kosong. Nah, seperti salah satu program pemenuhan gizi keluarga dari PKK, yaitu Aku Hatinya PKK, yang menjadi bahasan pokok kita di hari ini ya. Nah, adapun narasumber kita di sore hari ini, Ana Agung Ayu Ira Sunariani. Gimana kabarnya, Bu? Baik. Ya, untuk narasumber yang kedua ada Ibu Nimade Chandrawati. Gimana kabarnya, Ibu? Baik, Mbak. Salam kenal untuk Mbak Tami Aulia. Tinggi, terima kasih. Salam kenal juga untuk Ibu Made Chandrawati ya. Tentunya untuk pendengar Srinadi nih, kata-kata awalnya gimana? Sapanya untuk pendengar Srinadi. Baik. Selamat sore pendengar Srinadi FM. Pada kesempatan hari ini kami dari tim penggerak PKK Kabupaten Kelungkung akan berbagi. Oke, jadi tetap stay tune ya pendengar Srinadi. Nah, untuk mengetahui tema kali ini nih, untuk Ibu Ana Agung Ayu Sunariani, Ibu, di sini kan temanya membahas mengenai Aku Hatinya PKK ya. Kira-kira itu apa Ibu ya? Okay. Baik, selamat sore. Sesuai dengan tema kali ini, kami dari tim penggerak PKK Kabupaten Kelungkung sedikit akan berbagi kepada seluruh masyarakat terkait dengan gerakan Aku Hatinya PKK. Aku Hatinya PKK yaitu gerakan amalkan, kukuhkan halaman asri, teratur, indah, dan nyaman. Tentunya tujuan daripada Aku Hatinya PKK ini yaitu mengajak keluarga untuk bersama-sama memanfaatkan lahan pekarangan. Tentunya dengan pemanfaatan pekarangan akan pemenuhan kebutuhan pangan keluarga bisa tersedia di rumah tangga. Seperti itu. Nah, Hatinya PKK tentunya yang pertama yaitu pemanfaatan pekarangan di rumah keluarga. Selanjutnya tentunya mendukung terciptanya keanekaragaman konsumsi. Selanjutnya meningkatkan kuantitas dan kualitas daripada pangan. Artinya di sini dimaksudkan dengan kualitas dan kuantitas tentunya kalau kita menanam sendiri kita bisa melihat langsung daripada pelaksanaan penanaman di mana tentunya yang organik yang bisa kita ciptakan sendiri. Kedua juga dengan karena kita menanam sendiri tentunya akan lebih maksimal lagi terkait dengan kualitas daripada tanaman. Ya, visi misi dari gerakan Aku Hatinya PKK ini apa? Atas visi misi daripada gerakan PKK itu sendiri, di mana visinya adalah terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sejahtera lahir dan batin. Tentunya dan untuk misinya yaitu meningkatkan ketahanan keluarga melalui pemenuhan pangan, sandang, dan perumahan layak huni. Nah, dengan visi misi inilah sudah jelas sekali terkait dengan program gerakan Hatinya PKK, di mana
mampu membentuk karakter keluarga dalam meningkatkan pendidikan dan ekonomi untuk memperkuat ketahanan melalui gerakan hatinya PKK. Nah, untuk di sini ya kira-kira peran serta tim penggerak PKK-nya itu perannya apa aja, Bu? Ya. Hal tersebut menjadi titik bangkit bagi PKK untuk menggencarkan pemberdayaan peran serta seluruh anggota keluarga, tidak hanya ibu, tapi seluruh anggota keluarga. Oke. Melalui program Aku Hatinya PKK mengajak keluarga untuk bersama-sama memanfaatkan lahan pekarangan semaksimal mungkin, Ya. dengan penataan pekarangan seindah mungkin, dengan tanaman yang tentunya yang kita ketahui yaitu tanaman yang kita konsumsi sehari-hari, Bu. Iya. Jadi seperti tanaman lumbung hidup seperti umbi-umbian, tanaman apotek hidup, obat-obatan, tanaman toga serta tanaman keras lainnya yang tentunya kalau dimaksudkan tanaman keras mungkin buah-buahan, Bu, ya. Oh, iya. Dengan kenaikan BBM tentunya semua terdampak ya. Nah, yang dimaksudkan di sini kita adalah dengan pemanfaatan pekarangan tentunya mengurangi beban keluarga. Iya. Nah, sedikit mengurangi beban keluarga masing rumah. Sehingga kedepannya walaupun kita membantu pemerintah dengan sekecil, anggaplah itu kegiatan sederhana, tapi sangat mempengaruhi kedepannya. Karena apa? Walaupun dari satu rumah, 2 rumah menjadi 100 rumah dan bisa seluruh rumah itu memanfaatkan pekarangannya, tentunya pemenuhan kebutuhan keluarga sudah tidak menjadi beban lagi seperti itu. Anggota-anggota nih, apakah sudah ada bukti nyata seperti itu, Bu? Baik, tim penggerak PKK Kabupaten Klungkung tentunya dari atas lagi kita tarik ke atas, dari provinsi, dari pusat juga itu sudah mencanangkan gerakan Aku Hatinya PKK. Di sana kami tapi ketika di kabupaten kami akan tetap mencanangkan ke desa-desa. Landscape daripada rumah contoh itu kita buat per masing-masing kecamatan saat itu. Selanjutnya dengan rumah contoh itulah nanti akan berimbas kepada rumah-rumah lain. Kalau pekarangannya bukan tanah, nah itu ada trik tersendiri, kita tetap pakai polybag boleh. Ya, ketika lahan sempit, nah itu lagi. Ketika lahan sempit, bagaimana kita mengkondisikan lahan yang kita punyai tetap dengan melaksanakan gerakan hatinya PKK. Terima kasih ya Bu Agung ya untuk informasinya kepada pendengar Srinadi semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Dengan peran serta keluarga dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga tentunya dapat menciptakan generasi penerus yang sehat dan berbobot untuk bisa meneruskan perjuangan bangsa. Dua narasumber kita masih semangat-semangat sekali nih di sore hari ini. Oke, kali ini saya mau berbincang nih dengan Ibu Nimade Chandrawati. Gimana, Bu? Masih semangat di sore hari ini? Masih sangat semangat. Wah, kira-kira pengertian dari B2M? Kami izinkan saya menyapa juga Iya, para silakan, pendengar Ibu. Srinadi FM. Selamat sore. Selamat mendengarkan informasi-informasi menarik dari kami tim penggerak PKK Kabupaten Klungkung, khususnya Pokja 3. Terkait dengan B2SA, bahwa pemenuhan gizi untuk keluarga saat ini polanya atau konsepnya adalah B2SA. Dapat saya sampaikan bahwa B2SA tersebut kepanjangan dari beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Jadi itu sangat penting sekali. Jadi saya tekankan lagi, Bu, yaitu beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Betul. Nah, lanjut Ibu. Konsep untuk pemenuhan gizi, kalau sebelumnya dahulu itu kita mengenal istilah 4 sehat 5 sempurna. Iya, itu yang paling sering Itu didengar ya iya, sama dulu masyarakat. sering sekali ternyata. kita dengar dan hafal dan bisa diterapkan. Namun belakangan ini istilah tersebut mungkin sudah tidak relevan lagi, sehingga diganti dengan istilah tumpeng gizi seimbang atau seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu B2SA. Kemudian dahulu juga dianjurkan untuk
makanan yang hanya beragam saja, Iya. kemudian tidak menjelaskan untuk porsinya berapa, jumlah yang dikonsumsi berapa, Betul. kelompok pangannya juga seperti apa, itu tidak dijelaskan. Kemudian susu pun kalau dulu dianggap penyempurna, Mbak Tania, Betul. Bapak Ibu pendengar Sinadi FM juga. Kemudian tidak menjamin bahwa status gizi itu adalah baik. Kemudian sekarang ini itu ada perubahan, jadi menganjurkan makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Kemudian diatur untuk porsinya, kemudian jumlah makanannya juga, dan susu tidak beda dengan sumber pangan lainnya, sumber protein hewani, dan sudah pasti kalau B2SA itu menjamin status gizi yang baik, sehat, dan produktif. Demikian Mbak Tani. Kemudian dapat saya jelaskan satu persatu. Beragam ini maksudnya adalah bahwa semakin beragam makanan yang dikonsumsi, maka semakin lengkap kandungan gizi yang diperoleh oleh tubuh, di mana untuk zat-zat gizi itu tubuh tidak memerlukan satu jenis bahan pangan saja, banyak zat gizi yang diperlukan, dan hampir mungkin jumlahnya 45 jenis, dan itu tidak cukup hanya dengan satu sumber atau jenis pangan. Demikian. Kemudian yang kedua yaitu bergizi, bahwa makanan yang dikonsumsi mengandung zat-zat gizi, di mana zat gizi tersebut ada yang mikro, ada zat gizi makro. Kalau zat gizi mikro itu maksud saya yang makro itu ada karbohidrat, kemudian ada protein, dan ada lemak. Dan dari karbohidratnya pun itu tidak cukup satu jenis, misalnya padi atau beras, masih ada sumber pangan untuk karbohidrat yang lain, misalnya jagung, ada singkong, ada ubi-ubian gitu ya. Kemudian terkait protein juga, protein ada dua, ada protein sumber hewani dan protein sumber nabati. Kemudian kalau terkait dengan zat gizi mikronya itu ada vitamin dan mineral, dan sudah tentu kalau terkait dengan vitamin sumbernya dari sayur-sayuran. Kemudian terkait dengan seimbang itu maksudnya bahwa jumlah makanan yang dikonsumsi harus sesuai dengan kebutuhan, baik itu usianya, jenis kelaminnya, aktivitasnya seperti apa, dan sudah tentu berat badan yang ideal. Dan juga ini seimbang terkait dengan waktu makannya. Untuk makan pagi porsinya berapa, siang berapa, dan malam berapa. Itu ada untuk penyusunannya sudah ditentukan. Sudah 3 kali sehari Bu, ya? 3 Nah, kali untuk sehari. aman itu gimana? Kalau untuk aman itu bahwa bahan pangan itu harus bebas dari cemaran bahan kimia. Kemudian cemaran kimia itu misalnya bahan tambahan pangan yang salah ya, yang tidak boleh ada dalam makanan, misalnya boraks, misalnya ada pewarna yang bukan makanan seperti itu, dan juga harus bebas dari cemaran fisik dan biologi. Oke, Seperti terima itu. kasih ya buat